Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini ada Mas Sidney mau share mengenai empathic marketing. Apa itu? Biar nanti Mas Sidney yang akan menyampaikan secara langsung. For your information, Mas Sidney ini kita download jadi presidennya Yuk Bisnis Property, ya. Yang teman-teman sudah join di grup WA-nya maupun di grup Telegram-nya. Beliau juga ada beberapa lokasi. Terakhir kita inisiasi bareng itu namanya Red Pollution, udah selesai alhamdulillah. Terus yang baru nanti biar cerita sendiri lah. Setahu saya ada Green Tea salah 1, 2, 3, yang terakhir itu Mahacita ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Ya. Oke, monggo Mas, ini waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita bisa berkumpul sesuai agenda secara online untuk mendiskusikan sebuah tema yang menurut saya sih menarik. Masih seputar marketing, masih seputar jualan, kaitannya dengan situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, teman-teman, sebelum mulai, di layar ada IG-nya Yuk Bisnis Property, boleh di-follow, ada IG saya juga di situ, promosi ya. Karena kita akan membagikan banyak informasi, sekaligus ada acara sejenis juga lewat channel-channelnya YBP, termasuk salah satunya bisnisproperty.id. Nah, sambil jalan boleh juga ya. Nanti teman-teman kalau jadi kenalan boleh di chat, kasih tahu siapa namanya, dari mana. Kemudian kalau ada pertanyaan sambil jalan, mau nanya atau mau memberikan komentar, silahkan lewat chat, nanti oleh moderatornya Om Aryo nanti akan diberikan kesempatan atau nanti ditanggapi. Oke, boleh masuk langsung ke materinya, Mas Aryo. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang udah hadir sore ini. Gak bisa disebutin satu persatu, tapi banyak senior-senior saya juga. Bukan bermaksud menggurui, ini sekedar pengantar diskusi. Nah, judulnya adalah empathic marketing, atau kalau bahasa Indonesianya marketing dengan empati gitu ya. Subjudulnya adalah sebuah catatan ringan tentang pemasaran di tengah situasi penuh tantangan. Cukup jelas suara saya ya? Boleh di chat kalau cukup jelas, berikan jempol. Nah, kenapa sebuah catatan? Karena sebetulnya ini bukan benar-benar sebuah materi, apalagi sesuatu yang baru, tapi sekedar catatan-catatan saya yang saya pelajari dari berbagai sumber sejauh ini di tengah situasi kita yang ada sekarang. Lanjut boleh, Mas Aryo? Ya, kenalan dulu. Oh, udah langsung. Kalau buat yang belum kenal atau belum pernah ketemu, namanya saya Zidni Ilman. Biografinya sebagaimana tercantum, jadi sama dengan teman-teman sehari-hari berkecimpung dengan dunia properti. Nah, ini ada foto saya lagi pegang cumi-cumi goreng, tapi itu diambil sebelum Ramadan ya, jadi disclaimer. Lanjut. Nah, kita buka dengan sebuah kata-kata, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah dengar ya. Pantarai kai uden menei. Ini adalah kata-kata terkenal dari seorang filsuf terkenal dari Yunani yang namanya Heraklitus. Hidupnya itu di akhir tahun 500-an sebelum Masehi hingga awal tahun 400-an sebelum Masehi. Jadi tahun sebelum Masehi dihitungnya mundur gitu ya. Nah, apa artinya?
Ceritanya si Heraklitus ini suatu saat dia jalan-jalan ke sungai, kemudian dia ngelemparin sebuah batu gitu ke dalam sungai. Dia mau tahu batu itu sesudah dilempar ke sungai itu sama nggak sih dengan sebelumnya. Nah, secara fisik dia lihat batu itu sama aja, tapi ternyata sesudah melalui perenungan, terus dia ketemu batu itu udah nggak sama lagi sebetulnya, karena dia sudah berada di ruang dan waktu yang berbeda. Nah, maka keluarlah kalimat terkenal ini yang artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, ini sebagai pembuka, kita lanjut dengan mindset-nya dulu nih. Nah, yang pertama, sebagaimana tadi di awal, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kemudian, tidak ada satu obat mujarab yang bisa untuk menyembuhkan semua penyakit. Ketiga, wish for the best, prepare for the worst. Jadi, tetap kita harus optimis, berharap yang terbaik, bahwa wabah ini, kesulitan ini segera usai, tapi tetap kita harus juga punya persiapan kalau misalnya yang terburuk yang terjadi. Misalnya bahwa sebagaimana sering diucapkan banyak kalangan saat ini ya, misalnya si pandemi ini jadi new normal misalnya, kita udah harus siap. Yang terakhir ini bahasa kalimat yang agak-agak agak-agak apa namanya, milenial, properti adalah jalan ninjaku. Kenapa sih kita harus apa namanya tuh ngotot nih? Kan sekarang banyak wacana pivot gitu ya. Kenapa sih kita harus bertahan dan berjuang? Kalau bahasanya orang Islam, berjihad dengan properti, waktunya saat ini karena ternyata apa namanya, properti itu bisa jadi, kalau misalnya teman-teman di tenaga medis itu, mereka dibilang sebagai garda terdepan penyelamatan jiwa manusia di tengah corona. Nah, properti ini bisa jadi, kita sebagai orang-orang properti ini bisa jadi garda terdepan untuk kalau mereka penyelamatan nyawa gitu, kita penyelamatan ekonomi. Kenapa begitu? Nah, ada di slide berikutnya. Selamat bergabung, Ko Hari. Nah, ini sebagaimana teman-teman tahu, properti ini sebuah industri yang punya dampak multisektor, punya efek domino multisektor terkait dengan paling tidak 104 usaha. Jadi ketika sebuah proyek properti berjalan, sebuah rumah dibangun misalnya, akan ada sangat banyak orang yang terbantu, akan ada sangat banyak orang yang memperoleh lapangan pekerjaan, akan ada sangat banyak orang yang ekonominya bergerak secara tidak langsung, akan membantu orang banyak, akan membantu negara dalam rangka mempertahankan ekonomi dan bahkan lebih jauh menyelamatkan ekonomi. Hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pendapatan. Kalau kita bisa bertahan, kemudian mempertahankan bisnis properti kita, insya Allah itu akan membantu juga banyak orang. Lanjut, Mas. Ya, presentasi hari ini mengenai empathic marketing itu saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama, aware, kedua, adapt, yang ketiga, act. Aware itu apa? Aware itu kita harus tahu nih dulu sebelum kita sebelum kita berempati, sebelum kita beradaptasi, kita harus tahu dulu apa yang sedang terjadi sih di sekitar kita gitu. Yang kedua, adapt, kita beradaptasi, kemudian yang ketiganya baru kita act atau take action. Nah,
apa aja sebetulnya yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Ini sekedar sekali lagi sebuah catatan yang saya himpun. Yang pertama, bahwa sedang terjadi perubahan. Wabah ini ternyata sebuah peristiwa besar yang juga berdampak kepada terjadinya sebuah perubahan besar juga. Kemudian di luar itu, di luar perubahan yang terjadi, yang nanti akan kita lihat apa aja sih, ternyata juga ada peluang-peluang. Nah, itu yang perlu kita aware. Oke. Nah, ini yang pertama. Perubahan yang terjadi di lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan ekonomi. Kalau teman-teman lihat di slide, ini ada potongan-potongan berita yang berhasil kita capture. Yang pertama, itu ada berita bahwa Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini berita adanya di bulan Maret, jadi masih kuartal pertama daripada daripada setahun ya. Dari setahun itu waktu berita ini keluar itu BI sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya sebanyak 2 kali. Jadi tadinya itu di atas 5%, kemudian turun, nah terakhir diproyeksikan 4,2% sampai 4,6%. Nah, di berita kedua, berita di bulan April itu ternyata dibuat lagi proyeksi untuk kuartal kedua ya. Untuk kuartal kedua itu BI bilang proyeksinya itu pertumbuhan ekonomi cuma 1,1%. Nah, di berita ketiga ini, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, itu bilang bahwa skenario terburuk ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi bisa cuma 0%, jadi tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ini artinya apa sih? Kalau teman-teman yang dari ekonomi pasti udah paham ya. Kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi itu kan pertumbuhan kekayaan negara gitu ya. Pertumbuhan kekayaan negara, pendapatan negara. Nah, secara luas itu kalau ekonomi tumbuh berarti produksi barang dan jasa tumbuh. Kalau produksi barang dan jasa tumbuh, itu artinya uang berputar. Kalau uang berputar artinya orang punya uang. Sebaliknya kalau misalnya ekonomi tidak tumbuh, ujung-ujungnya adalah orang nggak pegang uang, akhirnya daya beli turun. Nah, di berita ini, yang ketiga ini, ketika Ibu Menteri Keuangan bilang bisa 0%, itu sesungguhnya dia semacam lagi kasih kode gitu ya. Lagi kasih kode buat apa? Buat kita itu untuk prepare for the worst. Jadi bisa jadi bahwa skenario terburuk ini yang terjadi, orang nggak punya uang untuk beli gitu, orang nggak punya daya beli. Nah, ini data-data seperti ini perlu kita tahu supaya sebetulnya kita tidak terjebak dalam yang namanya toxic positivity. Artinya kita tutup mata gitu ya, tutup mata, tapi ujung-ujungnya lari dari masalah. Nggak tahu berita-berita karena nggak pingin baca yang jelek-jelek, tapi jadinya nggak tahu dan jadinya awas. Ini perlu kita tahu. Nah, di slide berikutnya ada perubahan di hal lain lagi, yaitu di sisi consumer behavior. Jadi selain kondisi ekonomi yang sedang berubah, dampak dari pandemi ini adalah juga kepada perilaku dari konsumen. Gitu. Kalau sebelumnya dalam keadaan normal, ya kondisi psikologis, perilaku dan prioritas itu normal, tapi ketika tiba-tiba gitu ya, ketika tiba-tiba wabah ini datang, itu terjadi perubahan gitu, yang nanti ujung-ujungnya berdampak juga kepada bisnis kita nih sebagai pengusaha properti.
Jadi ini sebenarnya juga kita sendiri juga mengalami gitu ya. Yang pertama perubahan secara psikologi, yang tadinya orang itu bisa beraktivitas dengan aman nyaman, kemudian hari ini timbul rasa was-was gitu ya, mereka jadi lebih takut, lebih khawatir, waspada, kemudian uncertain, dan nanti ujung-ujungnya mereka juga lebih takut dalam soal melakukan transaksi-transaksi keuangan, karena mereka juga prepare untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk tadi gitu ya. Nah, behaviornya terus jadi lebih berhati-hati, menghindari kontak fisik, sehingga lebih banyak melakukan aktivitas secara online gitu ya. Terus bagian dari naluri dasar manusia ketika berhadapan dengan bahaya itu kan menyelamatkan diri gitu ya. Jadi mencari cara untuk terhindar dari bahaya itu kan sangat dasar gitu. Nah, itu kemudian karena sangat dasar itu kemudian mengubah prioritas-prioritas dari banyak orang, yang dalam hal ini bagi kita adalah market kita gitu. Jadi kalau tadi misalnya dia lagi punya prioritas untuk beli rumah, katakan gitu, untuk beli properti. Nah, ketika wabah ini datang, prioritasnya terdisrupsi gitu. Jadi ada yang menyaingi prioritas dia yang ada sebelumnya gitu. Apa aja prioritasnya? Ya pasti soal keamanan, keselamatan, kemudian kebutuhan dasar. Kemudian hari ini habis wabah datang, terus biasanya di luar wabah aja ketika Ramadan itu orang prioritasnya udah terbagi gitu. Nah, begitu sekarang berarti ada 3 prioritas dia kalau misalnya dia muslim gitu ya. Ada 3 prioritasnya. Satu, misalnya dia tetap punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasarnya, tapi dia juga punya prioritas untuk dia tetap aman, selamat, kemudian kalau buat yang muslim sekarang juga ada prioritas Ramadan dan Idul Fitri, ibadah, kebutuhan spiritual. Nah, ini nanti pengaruhnya adalah kepada salah satunya budgeting. Kalau tadinya dia punya simpanan yang udah khusus dialokasikan untuk beli properti, beli rumah. Nah, hari ini karena ada wabah harus dibagi nih, harus ada juga saving nih buat tabungan kebutuhan dasarnya. Terus juga misalnya kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ada perubahan di situ di level konsumen. Nah, selanjutnya ada perubahan lagi di slide selanjutnya adalah di pemetaan bisnis. Ini yang banyak dirilis oleh para periset dan analis bisnis dan marketing. Jadi ada perubahan besar di sini. Ada di situ misalnya digunakan istilah fall and rise. Ada bisnis yang karena terdampak corona ini jadi turun, tapi juga ada bisnis yang diuntungkan gitu dengan adanya wabah corona ini. Nah, ini salah satunya, nanti di slide berikutnya kelihatan lagi. Properti termasuk yang mana sih? Nah, di sini termasuk yang diperkirakan fall. Ini lebih jelas lagi, di sini masuk lampu kuning ya. Di sini masuk lampu kuning. Nah, di slide berikutnya ini malah masuknya adalah zona merah. Slide berikutnya dia masuk zona merah.
slide berikutnya masuk zona merah. Properti adalah sektor atau industri yang masuk di zona merah. Terus, apakah betul demikian? Dan what next gitu. Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, jadi di samping kalau tadi kita udah buka sedikit data-data, catatan-catatan mengenai apa yang sedang terjadi, yang mungkin itu bisa dikategorikan sebuah threat gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sisi positifnya gitu, dari sisi baiknya. Ini karena bulan puasa boleh ya ini sedikit dikutip ayat-ayat kitab suci gitu ya. Jadi sekalian kita bertausiah. Ini kalau bahasa agamanya kan inna ma'al usri yusra, di balik setiap kesulitan, bersama setiap kesulitan tuh ada kemudahan. Nah, di balik tadi itu yang bikin deg-degan itu ternyata ada juga peluang. Peluangnya apa? Lanjut aja ya. Yang pertama gini, kalau properti itu dikategorikan sebagai zona merah, itu boleh-boleh aja, tapi seringkali gini, kalau dasarnya adalah data ekonomi makro, biasanya properti terutama yang kita jalankan ini sebagai pengembang perumahan hunian, itu biasanya diklasifikasikan bareng dengan konstruksi. Maka ketika dia bilang merah, misalnya nanti di situ teman-teman bisa lihat digabung itu. Ketika dia bilang merah, itu bisa jadi itu nggak benar-benar tepat karena properti hunian gitu ya, perumahan, apalagi nanti di level basic needs di rumah rumah istilahnya properti sebagai basic needs itu sebagai jadi rumah yang kayak rumah subsidi, rumah sederhana itu bisa jadi sebetulnya nggak tepat kalau digabung dengan konstruksi. Misalnya kalau konstruksi, perusahaan konstruksi apalagi yang levelnya besar itu udah jelas pasti terdampak, tapi properti sebagai hunian, sebagai basic needs, sebagai papan gitu ya, bagian dari 3 kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, itu nyatanya sampai hari ini kan backlog-nya masih tinggi. Backlog itu kan kesenjangan antara permintaan, demand dengan kemampuan daripada produsen untuk menyediakan. Itu angkanya masih sangat tinggi. Kemudian yang peluang yang kedua adalah kalau kita lihat tadi ada bisnis-bisnis yang rise gitu ya, dan ada yang fall. Walaupun kategorinya properti tadi masuk kepada yang zona merah, tetapi teman-teman kalau mau lihat di sisi lain, ini semua properti yang rise ini kan bisnis yang rise ya, bukan bisnis yang rise ini sekarang kan berarti mereka yang punya uang gitu ya. Jadi uang itu bergeser dari bisnis yang fall ke bisnis-bisnis yang rise. Nah, di situ kan kalau misalnya kita lihat dari satu sisi, mereka semua pasti juga tetap butuh properti gitu ya. Untuk apa ya, selain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sebagai hunian, ya bisnisnya sendiri mungkin butuh ruang properti sebagai tempat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, properti saat ini masih menjadi instrumen investasi yang paling aman. Kenapa? Karena dia pertama itu justru karena sifat imobilitas dia nggak bisa dipindah-pindahin sehingga dia aman. Beda dengan kalau orang nyimpen emas, surat berharga dan lain-lain gitu. Terus kepemilikannya jelas, namanya properti.
kata properti itu sendiri kan artinya hak gitu. Nah, di sini kepemilikan properti itu dijamin oleh negara, tercatat secara aman di lembaga negara sehingga apapun yang terjadi, kepemilikan properti orang itu terlindung. Kemudian tingkat returnnya juga masih lebih bagus dibanding yang lain. Nah, ini yang mungkin kita harus edukasi kepada market gitu. Kemarin saham itu hancur lebur gitu ya. Emas mungkin naik, Ada apa? properti sampai Nggak saat ada yang ini dorong gitu masih nggak ada yang cenderung stabil, masih rate-nya masih bagus, masih menarik, dan apa namanya? Jadi misalnya gini ya, dibandingkan dengan deposito aja. Deposito itu kan terakhir kan 6%-an gitu ya. Terus BI menurunkan tingkat bunga, otomatis return dari deposito juga turun gitu. BI sampai hari ini udah 3 kali kalau nggak salah menurunkan tingkat bunga, yang itu kalau di properti nggak terlalu berpengaruh. Artinya kalau orang pegang properti, BI mau turunkan tingkat bunga sampai berapa kali mungkin tidak berpengaruh atau minimal tidak berpengaruh langsung. Jadi hari ini masih lebih bagus sebagai investasi. Ini yang mesti kita edukasi. Nah, di slide berikutnya nanti kita akan ngomong tentang, kalau tadi udah tentang aware, kita aware dengan dengan kondisi dan peluang-peluang. Nah, nanti kemudian bagaimana mengadaptasinya. Nah, ini contohnya bahwa kalau di saham, misalnya di pasar saham nih, pasar modal, ini misklasifikasi karena bisnis pengembang dikategorikan sama dengan bisnis konstruksi. Nah, makanya ketika mereka bilang merah nih, merah, ini belum tentu sebetulnya itu benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, apalagi properti sebagai basic needs tadi. Nah, yang berikutnya kita ngomong tentang how to adapt. Jadi tadi udah aware, adapt-nya gimana nih? Nah, di slide berikutnya. Nah, ini selingan iklan tadi ya. Apa sih terus dengan tadi kita udah aware, apa yang bisa kita adaptasi? Nah, saya mencatat sih 3 hal. Yang pertama, target marketnya. Kedua, cara komunikasinya. Ya, yang ketiga itu program-programnya. Nah, gimana contoh-contohnya? Langsung aja di slide-slide berikutnya. Nah, dasarnya ada gini. Ini udah umum ya, udah umum. Inilah kita tahu lah. Itu aslinya kan konsumen itu tidak peduli kepada bisnis atau produk kita. Dia hanya peduli kepada solusi untuk masalah mereka, maka bisnis dan produk yang tidak memberikan solusi tidak dipedulikan. Ini artinya tadi kita udah tahu nih perubahan yang terjadi di sisi consumer behavior. Nah, itu kan buat mereka adalah masalah. Jadi prioritas yang bersaing misalnya antara kebutuhan untuk keselamatan, keamanan, kebutuhan mendasar dengan kebutuhan properti ini kan bersaing. Nah, ini harus kita cariin solusinya gitu. Kalau kita nggak bisa cariin solusinya, kita nggak punya solusi, ya kita nggak akan dipedulikan. Nah, ini basic pemikirannya gitu. Di slide berikutnya ada contoh-contohnya, bagaimana sih yang saya catat. Misalnya ini contoh-contoh dari adaptasi terhadap perubahan yang kemudian diterjemahkan dengan empathic marketing. Ini yang dulu sempat viral. Ini ketika harga masker itu mahal dan susah dicari, tiba-tiba Ramayana Department Store dia bikin pengumuman bahwa dia menjual masker dengan harga normal. Ini waktu itu langsung viral. Terus kemudian di sebelahnya ada ini namanya Suryo Cafe. Waktu mulai pandemi dan berdampak kepada ojol, dia langsung bikin pengumuman bahwa setiap pemesan makanan, driver yang dititipin untuk beli itu dia kasih free makanan dan minuman. Ini bagian dari empati dan
ketika dia berempati, dia memberikan solusi, dia dapat apresiasi. Di sini misalnya di Twitter nih dia 451 retweet. Jadi bonusnya adalah di persepsi terhadap brandnya, persepsi terhadap produknya. Nah, di slide berikutnya ada lagi. Ini contoh yang dilakukan sama Transmart. Jadi kalau teman-teman nonton TV, nungguin azan maghrib, ini pasti pernah lihat iklan ini. Dia sangat tanggap sekali gitu ya. Menjawab apa yang saat ini jadi concern orang. Dia bilang dia tetap buka, tapi dia tunjukin bahwa dia menjaga kebersihan toko. Terus di sini ada gimana concern orang terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan itu dia jawab dan seterusnya. Dan ini kampanyekan berkali-kali lewat medianya sendiri karena dia punya TV. Enaknya dia gitu. Dia punya TV sampai berapa biji ya, ada CNN, Trans TV, Trans 7 ini diulang-ulang gitu sehingga sangat relevan. Nah, di slide selanjutnya, ada nggak contohnya di properti? Nah, di selanjutnya ada nih. Nah, ini contoh yang waktu itu, bulan apa nih ya, itu bisa kelihatan itu, dilakukan sama Lipo. Jadi Lipo mengubah salah satu pusat perbelanjaannya, kalau nggak salah sih yang belum jadi gitu ya. Itu belum launching atau sepi, itu dia ubah jadi rumah sakit untuk pasien corona. Nah, di sini Lipo dapat apresiasi dari publik gitu. Dan kalau sebelumnya itu dia ada persepsi negatif dari publik terkait dengan proyek dia yang sebelumnya, ini ketika dia melakukan ini terus ini lumayan bisa membayar gitu ya, walaupun ini ujung-ujungnya ada masalah juga nih. Penghuni apartemen yang dalam satu blok dengan si mall itu protes gitu ya, karena mereka juga takut. Nah, ini biasa suka gitu, Lipo Way suka begitu. Nah, kemudian apa sih? Nah, di slide berikutnya apa sih yang perlu kita adaptasikan kalau kita breakdown gitu. Pertama, target market. Ini wacana ya, nanti teman-teman bantu memberikan masukan, pendapat. Menurut saya, pertama, kita perlu melihat target market di luar yang sudah kita garap selama ini gitu. Caranya adalah follow the money. Tadi kalau ada data mengenai bisnis yang rise dan fall, kan kita tahu nih saat ini siapa sih yang pegang uang. Misalnya bisnis yang rise sekarang adalah bisnis bidang IT, gitu. Di bidang kesehatan, di bidang delivery. Nah, berarti uang sekarang ada di mereka nih. Mungkin nggak kita mengubah target market sehingga kita juga menyasar mereka-mereka ini yang sekarang lagi pegang uang misalnya. Sehingga kalau misalnya market tradisional kita adalah yang kemarin kita garap nih, kita coba switch ke mereka dengan tanpa meninggalkan market kita yang tradisional. Yang kedua, di sisi program. Orang tadi punya kompetisi prioritas di kepalanya gitu. Uangnya nggak lagi bisa dialokasikan hanya untuk beli properti, tapi dia juga harus saving buat mempersiapkan kalau terjadi kondisi yang terburuk. Terus dia juga punya prioritas yang lain gitu. Misalnya menghadapi Ramadan dan Idul Fitri buat yang Muslim itu pasti juga jadi prioritas. Maka bisa kita create gitu cara pembayaran yang meringankan sehingga bisa menjawab ketika mereka harus berbagi alokasi anggaran tadi, misalnya diskon DP
kita kasih gratis biaya, subsidi cicilan, dan lain-lain. Terus juga kita juga lihat kalau kemarin informasi terakhir yang kami dapat dari Mas Aryo, kredit KPR di perbankan itu hari ini lagi agak susah. Jadi mungkin kita bikin program cara pembayaran dengan cash atau cash bertahap, tapi dengan skema yang meringankan buat konsumen. Entah misalnya dia murah di awal gitu. Nanti sesudah kita perkirakan setahun ke depan baru misalnya bebannya diperbesar atau yang sejenis itu. Terus dari sisi produk, nah orang mulai concern nih sekarang satu rumah yang sehat gitu. Rumah yang sehat tuh yang misalnya ya kalau ada pandemi kayak gini tuh sirkulasinya bagus sehingga virus nggak nggak bisa bertahan di dalam rumah itu atau dia masuk situ mati. Kemudian aman misalnya kalau teman-teman yang punya perumahan yang konsepnya klaster itu bisa diangkat gitu, karena hari ini ketika terjadi pandemi seperti ini orang di mana-mana melakukan lockdown untuk keamanan. Nah, kalau misalnya rumahnya di dalam klaster ada security-nya 24 jam itu lebih mungkin untuk dilakukan, mencegah misalnya penularan dari orang-orang yang nggak dikenal atau dari orang asing. Nah, itu yang kayak gitu-gitu bisa kita angkat karena hari ini itu yang jadi concern orang. Kemudian hemat energi. Ketika orang banyak stay di rumah, dan kalau ini menjadi nanti new normal, itu akan jadi concern mereka karena ketika orang banyak di rumah itu mereka banyak menggunakan barang elektronik, misalnya AC gitu. Kalau tadinya aktivitas seharian di luar, ketika di dalam rumah AC-nya bisa 24 jam, itu jadinya lebih mahal, sehingga itu juga kita angkat. Nah kemudian dalam hal komunikasi ini ada istilah ride the wave itu. Misalnya yang kami lakukan adalah promo di rumah aja, mengikuti kampanye di rumah aja yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, nanti di slide-slide berikutnya ada contoh-contohnya kayak gimana sih menerapkan. Oh, ini ada yang hilang nih. Ada contoh yang belum masuk kayaknya. Terus lanjut Mas, boleh? Nah, ini di bawah. Ini kecepatan. Nah, ini teman-teman boleh kasih pendapat ya. Itu kan tadi ada komunikasi, ada program, ada apa tadi itu? Nah, ini pertama yang dilakukan oleh salah seorang teman kita nih, Mas Murdok. Saya sediakan rumahnya supaya Anda bisa nyaman bekerja maupun belajar di rumah aja. Ada Mas Murdok di sini ikut. Nah, ini kira-kira masuk ke mana nih, komunikasi atau program nih? Boleh dijawab di chat. Masuknya komunikasi ya. Jadi dari segi komunikasi ada empatinya kepada market gitu, pada publik. Nah, yang kedua ini masuknya kemana kira-kira? Komunikasi apa program? Yang kedua nih. Nah, ini yang kedua ini kelihatannya program ya. Kelihatannya program, tapi kalau kita baca ternyata ini cuma komunikasi aja gitu. Jadi clickbait. Pengembang diskon DP 90%, ternyata 90% tuh maksudnya 10% dulu. 10% dulu, sisanya bisa diangsur berapa kali gitu. Jadi ini yang penting orang datang dulu gitu. Nah, di slide berikutnya ada banyak lagi contoh-contoh. Di slide berikutnya. Nah, ini yang dilakukan sama Mas Nuri Hendra di Primaland.
Primalen Malang ya. Anda cukup survei lokasi di rumah aja gitu. Dia bikin sehingga orang bisa survei secara online. Kemudian ini ada satu lagi, dia bikin beli rumah gratis rumah kos. Nah ini kan bisa menjawab, kalau ini jelas program, ini bisa menjawab ketika orang misalnya mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk mencicil, ketika misalnya mereka harus kehilangan pekerjaan atau pendapatan, ini akan terbantu dengan si rumah, penghasilan dari si rumah kos ini misalnya gitu ya. Nah, terus slide berikutnya. Nah, ini juara nih. Ini guru saya nih. Proyeknya guru saya Mitra Sejahtera Land. Nah, ini sangat-sangat. Jadi kalau kita mau ngambil contoh yang gampang banget dan banyak banget contohnya, bisa buka IG-nya Mitra Sejahtera Land. Nah, itu banyak banget contoh-contohnya. Misalnya di sini ada dilakukan kampanye cuci tangan, ada kegiatan sosial, terus ada, nah ini semua menjawab tadi concern-concernnya orang. Nah, terakhir ini, jangan panik, 12 bulan bahan pokok Anda aman. Jadi nanti mungkin Kohari juga bisa kasih insight apa sih yang dilakukan sama Mitra Sejahtera Land kok bisa canggih begini gitu ya. Ini kan juga menjawab tadi salah satu problem yang dihadapi orang saat ini mengenai kebutuhan dasar. Nah, ini contoh-contohnya, balik ke ACT tadi. Nah, terus sesudah kita aware, terus kita beradaptasi nih dengan cara komunikasi, program, dan seterusnya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kami di proyek kami sendiri tadi udah melakukan adaptasi itu, membuat komunikasi dan program yang menjawab kebutuhan market, tapi kok belum terlalu efektif. Nah, ternyata nggak cukup bikin program dan materi komunikasi pemasarannya aja, tapi ya harus dieksekusi gitu. Harus dieksekusi, kemudian harus disebarluaskan supaya sebanyak mungkin orang tahu bahwa kita punya program yang menjawab masalahnya mereka gitu. Sebanyak mungkin orang tahu apa yang sedang kita lakukan, yang concernnya adalah mereka gitu. Sebanyak mungkin orang tahu apa yang sedang kita lakukan untuk mereka. Nah, satu lagi, kalau secara bersama-sama nih, itu kan kalau misalnya kita lakukan di proyek-proyek kita sendiri nih. Tapi kalau secara bersama-sama, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini salah satu yang pernah diusulkan Mas Aryo, itu kalau teman-teman berkenan, itu kita juga untuk mendorong gitu ya, untuk mendorong supaya persepsi orang terhadap properti itu tetap terjaga positif, kita lakukan kampanye bersama nih, misalnya dengan hashtag saatnya beli properti. Kenapa begitu? Karena sebetulnya tadi juga peluangnya buat orang nih di sisi publik, di sisi market, kalau mereka beli properti saat ini, harganya mungkin kalaupun nggak bisa dibilang lagi murah, tapi minimal sekarang nih saat terbaik untuk beli properti, karena developer misalnya nggak naikin harga propertinya, mereka masih tahan. Kemudian banyak program-program yang membantu mereka untuk bisa punya properti. Terus buat investor ya, kalau misalnya nanti pandemi ini sudah lewat, itu pasti ketika properti itu atau ekonomi itu normal lagi, mereka bisa gain keuntungan yang banyak. Nah, intinya itu kita kalau udah tadi kita adapt, terus sebetulnya yang sering kita lupa itu kan kita balik ke rumus dasar.
basic prinsip. Ini terakhir nih. Di slide berikutnya, Mas. Nah, rumus dasarnya kan business is solution, marketing is helping gitu ya. Marketing itu adalah membantu. Kemudian selling is a game of number. Nah, ini yang ketika situasi normal nih sering kita lupain gitu. Kita jualannya lagi gampang, kita mikirinnya cuma sales saja, tapi kita lupa membangun aset berupa database gitu. Nah, kalau kita udah punya tadi, balik lagi kita ingat-ingat nih yang sering kita lupa kalau kita kebingungan bahwa misalnya sales itu hanya bisa terjadi kalau misalnya kita punya prospek atau database. Kalau kita gunakan misalnya rumus dasar dari 100 leads kita dapat 10 kunjungan dan 1 closing, maka sebabnya nih adanya di sini. Di leads ini, sales itu akibatnya gitu. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan yang ini, nggak pernah membangun yang ini nggak bakal kita dapat. Ini kalau kita masukin ke rumus di Excel, kalau di sini berubah, di leads ini berubah, di sini akan berubah. Nah mungkin kalau kemarin probabilitas kita adalah 100 banding 1 gitu. Sekarang di tengah situasi yang susah, mungkin ini lebih besar gitu. Nah untuk menghasilkan yang ininya harus kita perbesar. Nah, kira-kira itu sih sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Nah, dari sekian banyak catatan yang sudah dipresentasikan, mungkin teman-teman juga punya ide-ide sendiri nih. Apa sih yang mau dilakukan atau udah dilakukan? Boleh share. Nanti kita juga akan minta ada Bu Hari di sini, Bu Rizka ada nggak ya? Kalau ada Bu Rizka, kita juga minta komennya apa sih kalau di proyeknya beliau yang udah dilakukan. Terus teman-teman juga boleh share nih, karena ini buat pengantar diskusi kita aja. Ya silakan saya kembalikan dulu ke Mas Aryo. Oh, oke. Terima kasih Mas Sidney. Mas Hari monitor? Monitor ya? Siap. Ini sudah saya on kan tuh. Oh. Boleh cerita sedikit Mas Hari tentang ini slide yang ini nih. Slide apa tuh? Kelihatan nggak slide-nya? Oh iya iya. Yang cuci tangan itu. Iya iya, jelas. Idenya sederhana sih ya, brother ya. Jadi kita kalau tadi merujuk dari brother Jidni bahwa bisnis itu solusi, kalau saya sih berpikirnya sederhana. Berarti kan apa yang terjadi sekarang biasanya sih solusi nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi gitu. Cuman untuk mendapatkannya memang harus pasang sinyal atau tingkat kesadarannya harus cukup tinggi gitu. Nah, karena kita kalau bicara tentang solusi kan ada berbagai macam alternatif gitu. Tapi kunci untuk dapat kunci itu kan menurut saya yang paling mudah adalah kesadaran tadi, awareness-nya tadi gitu. Jadi sikap awareness-nya kita. Tahu kan ini kan kita juga alami gitu. Jadi ya pasti ini juga dialami orang lain. Nah, jadi ya kita bisa buat, kita tinggal eksekusi aja kira-kira mengimplementasinya seperti apa bentuknya gitu, brother. Gitu ya. Nggak susah-susah sih. Yang susah actionnya soalnya. Itu yang ada campaign 12 bulan bahan pokok Anda aman, itu gimana sih Ko Ari? Boleh diceritain nggak? Oh iya. Kalau untuk yang 12 bahan pokok pun sama. Jadi kan ini kan lagi masalahnya
di saat PSBB, di saat pandemi kayak gini kan rata-rata orang kan fokusnya ke urusan perut ya. Mereka khawatir gitu misalnya. Nah, kalau segmen ini kebetulan kan hanya di produk kafling, nggak bisa di rumah. Jadi kami itu bundling kira-kira. Oke, yuk dengan uang daripada beli emas misalnya ya kan, atau simpan di tabungan atau simpan di apapun, dengan uang 35 juta kamu kasih ke kita, kamu udah kamu otomatis tuh kita bantu ngamankan kebutuhan pokoknya selama 12 bulan gitu. Jadi kita konversi budget program aja gitu ke dalam bentuk yang lebih menjadi solusi mereka pada saat sekarang gitu. Contohnya kayak bahan pokok kan kita jatah 800.000. Jadi kita hitung dulu gitu, kira-kira 800.000 kalau per bulan dapat apa aja gitu. Minimal itu satu keluarga aman. Tapi dengan cara misalnya kalau sekarang orang punya 35 juta tapi didepositokan kan uangnya nggak seberapa, hasilnya nggak seberapa. Nah, sedangkan kalau bisa dapat bunga tapi nggak bisa bahan pokok susah, kan sama aja gitu kan, nggak bisa karena kita nggak makan bunga. Yang kita makan kan beras, kita butuh minyak goreng segala macam, Indomie misalnya, telur. Nah ini yang kita konversi gitu. Jadi 1 bulan 800.000 kita udah hitung keluarga kecil hanya cukup dia tadinya mungkin ya mau DP rumah, jadi uangnya itu dibelikan kafling dulu gitu untuk menyelamatkan setahun ini. Nah urusan nanti 35 jutanya tahun depan atau 2 tahun lagi, nanti kita bantu lagi urusan yang kedua gitu, brother. Kira-kira kayak begitu. Siap. Biar dia merasa safe aja. Menarik banget, dan kalau teman-teman mau niru ini boleh ya, boleh. Idenya boleh ya. Itu banyak banget boleh. ide. Kalau teman-teman follow Instagramnya youbusinessproperty.id, kemudian Mitra Sejahtera Land, itu banyak banget bisa dapat insight-insight dari situ. Walaupun itu ditujukannya buat konsumen ya, tapi kita developer bisa belajar banyak. Siapa dulu direktur marketingnya gitu ya? Mas Gandar. Mas Gandar. Luar biasa nih. Thank you. Ya, thank you brother. Aku sebenarnya pengen ngajak ngobrol Mas Nuri Hendra ya, cuman lagi nyuper kayaknya di mobil ya. Mas, wani rak Mas. Oke ya. Soalnya slide-mu ada di sini tadi. Sebentar ya Mas. Ya Mas, dari parkir juga sih. Oh ya. Mas Nuri, sudah Mas Nuri on. Siap. Yang gimana? sampean punya di Malang ini yang bareng sama Primalen. Oke. Iya. Yang mana Mas? Slide ya? Oh ya, ini kan jenengan kan tips investasi di masa pandemi cukup survei lokasi di rumah aja. Oke, iya. Terus apa yang survei online tuh yang ada di Facebooknya Coach Sarmala itu dia kan ngomong survei online Primalen, terus sama ini nih dapat beli rumah dapat gratis rumah kos tuh gimana itu bro? Kos, ya. Oke, makasih Mas Arya. Jadi gini sih sebenarnya lahirnya ide itu salah satunya kita kalau nggak salah sempat Zoom meeting ya beberapa waktu yang lalu itu nyaranin apa nih yang bisa kita munculin supaya bisa orang nggak usah datang segala macam tapi udah tahu kondisinya gitu kan. Itu ide itu yang kita ambil, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini banyak alasan dari tim kita gitu. Tim kita bayar susah Pak, maunya survei lokasi dulu, maunya lihat lokasi segala macam gitu ya. Tim marketing kita banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi kita cari solusi lah, gimana supaya bisa orang beli meskipun nggak datang. Ya alhamdulillahnya sih, kebetulan di bulan April ini kita ada 5 unit ya closing. Kalau nggak salah 4 itu memang nggak datang ke Malang posisinya. Ya, jadi nggak tahu kebetulan atau apa ya di video itu ngefek langsung sih mungkin enggak ya, tapi dengan adanya kita bikin kayak gitu, itu kayaknya ngasih tahu konsumen, oh kita serius nih mau nunjukin bahwa progres kita jalan. Itu yang pertama.
kayak gitu. Bener, ada dari Bekasi, ada pembelinya dari Bekasi ada. Ya. Oh. Memang orang Malang tapi tinggal di Bekasi. Ya. DP awal bulan itu ada DP. Ya alasannya nggak bisa pulang gitu loh. Alasannya nggak bisa pulang Mas. Ini saya sudah tertarik itu sama konsepnya apa segala macam. Cuma pengen pulang nggak bisa. Ya udah kita tambahin lagi, kita create video-video, hampir semua project kita bikin videonya. Itu akhirnya juga alhamdulillah kemarin udah dilunasin tanpa harus datang ke sini. PPJB pun kita kirim ya, hari ini kita kirim ke sana. Kita fotoin aja, pengikatan menjual beli dulu, udah dilunasin itu yang pertama. Terus ada lagi juga konsumen lama sebenarnya, tapi juga nggak tahu posisi lokasinya, gitu. Maksudnya lokasi realnya nggak tahu, nggak pernah ke sini, maksudnya nggak pernah ke proyek itu. Tapi kita berhasil juga grab dana cash juga, kebetulan itu tanpa survei lokasi, memang udah trust ya sama kita, tapi diperjelas lagi dengan video proyeknya. Sebelumnya belum pernah ke lokasi proyek kita. Itu juga sama ya, dari Sidoarjo kalau nggak salah pembelinya. Ada lagi juga 2 pembeli di luar negeri sebenarnya, cuma dia nyuruh saudaranya di sini untuk survei. Kita kirim, kita follow up-nya tetap ke yang beli. Maksudnya yang di luar negeri sana kita kasih videonya segala macam kayak gitu. Itu sih. Tapi ya jujur aja sih, kita memang banyak program ya, kebetulan artinya ya kita harus pangkas lah dikit profitnya kayak gitu. Banyak. Makanya ada program yang ada juga yang dapat rumah kos itu, kita benar-benar itu ya untuk nendang sih, untuk datengin leads, meskipun nggak ngambil yang itu, kita bisa kasih yang lain gitu. Oke, siap. Jadi closing berapa Mas? Ada 5 unit Mas, sekitar 4M mungkin. 5 unit ya, woi lumayan ya. Di tengah pandemi gini bisa closing cash lumayan ya. Ya, alhamdulillah itu juga ini sih. Soalnya kita juga butuh ya memang benar katanya Kohari, branding identity-nya yang dikuatin. Ya udah kita ngomongnya, udah kita bagusin. Termasuk di musim maba ini kita ganti logo kebetulan gitu loh. Oh iya. Itu nggak ada rencana ya istilahnya. Memang kita mau ganti logo sebenarnya, kebetulan kena wabah ini ya pas aja, pas bulan wabah kita ganti branding, ganti logo, kita ganti value juga, itu yang kita ini sebarin lah. Kurang lebih kayak gitu. Orang yang mungkin separuh-separuh trustnya jadinya, oh ini serius nih perusahaan gitu aja. Itu sekaligus menjawab pertanyaan Pak Barata ya. Di situ ada dapat penjualan berapa dari promo yang disebar. Kalau Mas Nuri berarti untuk bulan ini closing 5 ya. Kalau Mas Hari kira-kira closing berapa tuh Mas Hari Apandi? Promosi yang itu Mas Hari. Mas Nuri terima kasih ya. Ya, terima kasih. Salam buat Kohari, idenya luar biasa kita pakai ya. Siap. Oke. Makasih Mas Nuri. Ya. Makasih Mas. Bro Hari, itu tadi kita pertanyaan Pak Barata udah closing berapa tuh Bro Hari? Oke. Closing kebetulan kan kita satu project yang masih running. Jadi targetnya kita memang hard cash sama tempo itu bukan dengan potongan khusus. Jadi kita malah potongan itu dikeluarkan, tapi sebenarnya kita targetnya itu bukan itu potongan ditargetkan untuk yang KPR, tapi karena KPR bukan target kita, jadi kita optimasinya itu orang closing tanpa potongan gitu, malah kita nggak kasih potongan. Jadi untuk closing kita per bulan kemarin sampai ini masih bisa masuk kurang lebih 3M lah gitulah, masih sekitar rata-rata 1 bulan masih 6 sampai 7 unit lah. Lumayan lah ya. Dan itu cash sama cash tempo aja. Nah. Dapurnya ngebul terus berarti brother ya. Sama lagi ini brother paling nanti ini saya lagi uji coba ya. Jadi ada dua yang mau diuji coba. Mudah-mudahan kalau ini berhasil saya dulu coba, nanti saya bisa bagikan ke teman-teman. Khususnya sih developer pertama. Jadi saya coba mengalokasikan, kayaknya ada yang masalah nih di saat kita
fokus kepada produk kita, kayaknya ada yang masalah besarnya kita itu kepada sampai kita menurunkan harga atau pangkas profit kita, sedangkan produk kita kan ultimate ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kan sayang juga, karena itu artinya bukan portofolionya, karena pandemik ini kan sebenarnya kan bukan kemauan kita semua. Tapi kok hanya karena untuk urusan perut, kan sebenarnya urusan perut dan akhirnya terganggu cash flow, misalnya takut cash flow terganggu, akhirnya kita berpikir singkat gitu, memangkas profit atau segala macam, programnya luar biasa sehingga kita korbankan produk kita yang ultimate. Nah sebenarnya kan ada mungkin yang salah di cara, ada yang salah atau cara bijak kita menyikapi pandemik ini misalnya, karena mungkin ini mungkin karena fokus kita kepada hanya satu cara atau satu produk. Nah justru menurut saya ini saya sedang coba, tapi saya coba dengan hal yang kecil dulu. Ini dari 10 unit, mudah-mudahan dua hari ini bisa launching. Terus kalau ini berhasil, grade-nya cepat, mungkin saya akan lanjutkan dengan 200 unit. Wow. Tapi memang produknya ini agak spektakuler gitu. Jadi saya coba mempertahankan keadaan produk ultimate ini, walaupun tetap dengan harga terbaik tanpa perlu dipaksa turunkan harganya, tapi kita tetap bisa makan gitu. Mudah-mudahan misalnya paling lama pandemi ini anggaplah paling lama 3 tahun. Ya yang paling penting kan ini kita bisa nahan cash flow kita 3 tahun ini. Karena sayang juga gitu, karena kita udah berjibaku luar biasa terhadap produk ultimate ini, tiba-tiba dengan kondisi kayak gini kita mesti pangkas semuanya. Karena kondisi mungkin kita yang pesimis atau nggak berpikir lebih lagi gitu, harus ngapain produk atau apa segala macam gitu. Nah, saya coba 10 unit produk baru, dan yang kedua itu aturan cash flow. Tapi kayaknya sih lebih masuk ke harusnya properti syariah, konsep syariah, skema syariah, harusnya ini jadi jawaban besar gitu. Di tengah pandemik ini harusnya ini ekonomi syariah atau kredit kredit model syariah, harusnya ini malah jadi tendangan luar biasa gitu. Jadi solusi buat umat lah ya, umat manusia di muka bumi lah. Siap. Nah, kira-kira gitu, brother. Tapi nanti kalau uji coba berhasil, saya akan sampaikan ke teman-teman. Nanti saya tiru, brother. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Condo Mart. Masih banyak yang pegang cash yang mau dibelanjakan ya? Gimana Mas ini? Ya tadi mungkin udah sedikit disinggung ya. Jadi ini hari ini kan kita sering dengar istilah pivot gitu ya. Orang mengubah bisnisnya dari bisnis core bisnisnya ke bisnis lain. Itu kan karena melihat ada pergeseran cash itu, cash yang tadinya dipegang sama orang-orang yang ada di bisnis yang dibilang sekarang lagi fall, itu pindah ke orang-orang yang ada di bisnis yang dibilang lagi rise and fall itu. Jadi uangnya sebetulnya tetap ada, tapi pindah nih sekarang. Nah, maka itu tadi mungkin perlu kita melakukan riset gitu ya, untuk melihat itu uang itu sekarang ada di mana nih, siapa yang hari ini lagi pegang duit, dan kalau misalnya katakan mereka yang ada di bisnis IT nih misalnya, kalau kita ngelihat berita itu aplikasi yang sekarang lagi kita pakai aja nih, Zoom ini, itu sekarang punya duit dari tadinya jauh banget ya. Sekarang punya duit itu kalau nggak salah sampai 200-an juta dolar kalau nggak salah dia pegang sekarang. Nah, kalau misalnya ada orang yang pegang duit sebanyak itu, kalau konteksnya kalau konteksnya tadi pergeseran peta itu,
di sini di tingkat lokal mungkin orang nggak pegang duit sebanyak itu, tapi kalau mereka pegang duit banyak banget gitu karena ternyata corona justru membawa berkah buat mereka, kan nggak mungkin duitnya cuman dipakai buat konsumsi aja, apalagi pebisnis gitu. Pasti dia juga akan berpikir untuk investasi. Jadi ya mungkin itu yang apa jawabannya adalah follow the money. Ada nggak, pasti ada, tapi di mana itu yang mesti kita riset. Itu yang mungkin bisa kita jajaki sebagai target market kita yang baru, pembeli properti sebagai investor gitu. Nah itu buktinya yang tadi dibilang sama Mas Nuri ya, udah berhasil closing di tengah situasi kayak sekarang, 4 unitan dengan nilai omset kan sampai 4M. Itu berarti ya ada, cuman di mana itu? Nah itu yang sulitnya. Di mana dan bagaimana mendekatinya gitu. Nah ini juga yang mungkin kita tanya teman-teman juga yang di izin sambil masak, wah luar biasa ini. Ini yang diposting Mas Murdok ini kan proyek kita juga ini sebenarnya Mas ini. Iya. Ya ini kebetulan yang digambar itu tuh udah ada yang beli tuh. Ada yang beli lagi proses KPR, cuma sebelahnya tuh ada yang beli cash. Jadi saya sih juga percaya bahwasannya basicnya mungkin nggak akan keganggu, terus yang lapisan atas itu justru ini saat yang tepat buat mereka beli-beli gitu. Ini faktanya ini kita juga bisa closing di sini. Nah, Mas ini saya pengen ngajak ngobrol Mbak Rizka, boleh Mas ini? Ya. Mbak Rizka, monitor Mbak Rizka. Karena Mbak Rizka ini yang lain pada tiarap, Mbak Rizka take over terus malahan. Mbak Rizka saya unmute ya. Halo Mbak Rizka. Oh iya. Halo. Halo. Saya butuh insight-nya 5-10 menit Mbak Rizka. Kenapa kok di tengah pandemi malah take over terus? Belum nyala suaranya kayaknya. Oh sorry. Sebentar. Ini saya nyalain Mbak Rizka. Sebentar. Oke, sudah. Sudah? Ya, sudah. Udah kedengaran belum ya? Sip, mantap. Ya, sudah kedengaran. Iya, soalnya dari tadi saya bilang halo-halo nggak ada jawab. Dari foto itu. Apa tadi ditanya masalah take over? Ya, butuh insight 5-10 menit dari Mbak Rizka. Ini kan saya lihat di sosial medianya kan sering beberapa kali atau sedang melakukan take over sebuah proyek di Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Padahal kan ini kan kita kan lagi heboh-hebohnya corona nih. Apa pertimbangannya kok Mbak Rizka berani mengambil take over? Tapi nggak usah panjang-panjang Mbak Rizka, 5 menit nanti khusus Mbak Rizka nanti kita siapin Zoom meeting sendiri Mbak. Boleh nggak? Oh ya, kalau saya take over, memang kan pencarian lahan itu kita selalu ya udah bertahun-tahun kan begitu. Jadi jaringannya itu sudah banyak. Nah jadi ketika pandemi begini, rata-rata proyek yang saya take over itu sebelumnya mereka ini pebisnis besar, cuma bukan developer properti. Apakah dia tambang ataukah pelayaran begitu, punya kapal. Jadi semua yang saya take over ini memang tanpa DP. Jadi itu tanpa DP, dibayar per unit terjual, tutup buku bagi hasil. Wah, kok gurih. Paham ya Mas Aryo ya? Oh, paham. Nah, ada memang. Jadi kalau saya bilang ini kekuatan jaringan. Jadi ya karena saya itu bergaul karib kan dengan para pimpinan bank. Bukan hanya Bank BTN. Jadi banyak yang macet kreditnya, karena kredit saya lancar, diarahkanlah ke saya begitu. Inovasi berarti ya? Jadi kan jadi yang saya take over ini ada yang sertifikatnya dijaminkan, ada yang enggak begitu. Nah, cuman kan namanya bank ini kan, pimpinan bank ini kan pasti tahu lah mana developer walaupun dia tidak kredit konstruksi, tapi kan akad KPR di bank dia. Betul. Nah, akhirnya
yang membuat mereka percaya ya ada pimpinan-pimpinan kepala cabang yang ibaratnya mau bilang kalau sama Bu Rizka saya jamin jadi gitu proyeknya. Kalau yang KYG saya tinggal bayar hutang bunganya aja, hutang bunga berjalan. Tetapi yang saya ambil, misalnya yang kemarin di Purwakarta itu kan dia plafonnya 50 miliar tuh. Dia baru ambil itu hanya berapa belas M gitu. Masih sisa itu plafonnya itu 30 miliar lebih. Sementara hutang bunganya itu hanya 600 juta. Dia udah nggak kuat lagi jalan. Sebelumnya dia ini perusahaan elektrikal internasional. Jadi memang dia udah nggak mau lagi urus proyeknya, dia kembali ke elektrikal. Yang penting saya ada uang bayar hutang bunga, saya bayar. Lalu sambil berjalan saya restrukturisasi kreditnya. Jadi proses restrukturisasi kredit itu berjalan sebelum ada sekarang dari OJK yang ramai restrukturisasi. Enggak. Saya udah mulai untuk proyek yang saya take over. Dan itu restrukturisasi bersifat betul-betul pending. Tiap bulan nggak ada bunga, setelah setahun kita bayar full. Wow. Jadi ya memang kalau dibilang ya keberuntungan kali ya. Ya. Karena nama saya bagus di bank, ketika bank tahu saya yang ambil proyek ini, bank sangat menyambut gitu. Oh, PTHK yang ambil Bu Rizka, silakan. Itu satu. Kedua ya, saya punya staf memang kan agak lincah-lincah ya. Jadi setiap ada yang tanpa DP masuk. Jadi setiap masuk, kembali mereka akan, karena mereka ada yang pemain lama, ya menanyakan track record saya di bank. Ya itu tadi, Bang bilang kalau Bu Rizka ambil aja. Jadilah itu proyek sama saya. Cuman kan kita harus tetap hitung-hitung, maksudnya harganya berapa, kompetitor saya jual berapa, kan begitu. Betul. Jangan karena ini tanpa DP, bagi hasil di belakang, dia jual 5 juta per meter kan nggak saya ambil juga. Iyalah. Jadi saya tetap take over. Kenapa di masa pandemi ini? Kalau saya ini udah bertemu dengan banyak, saya lebih senang take over sekarang. Kalau saya ambil tanah mentah itu banyak kelambatan dalam arti kita udah deal nih dengan pemilik lahan. Ketika udah mau kotaris, tiba-tiba dia naikin DP atau berubah alasan keluarga. Tapi kalau di root, nggak ada lagi di atas kita atas proyek itu. Paham ya sampai saat ini ya? Kan nggak mungkin dia bilang tanya istri dulu. Orang di PT kita bukan urusan keluarga, udah urusan bisnis. Sehingga saya tuh lebih banyak sekarang proyek saya semua take over. Saya udah nggak ada lagi yang saya ambil urusan dengan tanah personal gitu, nggak ada. Pokoknya dia udah SHGB, udah punya PT dia, enak nih kalau udah di root itu cepet. Udah tanda tangan aja deal. Jadi yang udah saya take over ya itulah kan yang 250 rumah, semuanya 2 lantai. Kemudian ada ini 27 hektar, 7 hektar dia udah bangun, 20 hektar. 20 hektar itu tanpa DP. Sama sekali. Dan itu tidak dijaminkan. Kalau mau dijaminkan juga dia sediakan, boleh. Kemudian di Bandung juga itu 20 hektar juga. Itu di kota besarnya 3 juta per meter harganya. Memang harga rumahnya mahal-mahal. Itu satu ya. Kedua, karena mereka orang kaya, dia udah tahu kontraktor-kontraktor yang bagus mau dibayar turnkey. Jadi maksud saya, kita memang harus mempunyai jaringan yang kuat juga. Karena jaringan itu nanti yang akan seperti penjamin untuk kita bisa maju begitu. Kalau kita hanya di situ-situ aja, ya nggak bisa juga punya jaringan kan begitu. Memang saya secara nggak terlalu terbuka secara online bagaimana penjualan. Tapi sejauh ini penjualan saya lancar. Yang saya take over 250 unit itu udah laku cash 2 unit cash, nggak ada masalah. Kemudian proyek lain, saya kemarin akad berapa belas unit, ini juga minggu ini akad berapa belas unit lagi. Itu akad loh ya, bukan sekedar dia bayar booking fee doang. Ya. Kalau booking fee kan cepat, tapi kalau mau akad bagaimana berkasnya? Kan begitu. Berkasnya masuk nggak? Itu kan juga ada penolakan dari bank. Tapi wah, banyak ditolaknya pasti. Nah, betul. Jadi maksudnya karena cash daripada penjualan ini masih ada, saya ambil take over untuk biaya pembangunan awal kan kita butuh cash juga kan gitu. Betul. Ya udah, jadi itu udah saya hitung sampai pandemi kira-kira setahun lagi, bayar cicilan bunga setahun sekian, penjualan sekian masih agak aman dari hitungan kita. Jadi kan ini ada KYG ini bukan satu proyek lagi kita bayar bunga nih. Banyak kan begitu. Jadi uang penjualan selama ini memang saya tahan, nggak saya beli tanah. Sekarang aja nih saya beli tanah nih. Kebetulan setiap kita nego nggak deal. Sekarang aja deal nih di masa pandemi nih. Ketika mereka udah angkat tangan dengan proyeknya, selama ini cash itu saya tahan. Ya udah cocok banget kan. Jadi ya proyek-proyek ini sejauh ini hanya 2 yang pakai DP, selebihnya itu tanpa DP. Jadi pahamlah Mas Aryo.
Oh. Berarti kesimpulannya maju terus ya Mbak ya? Maju terus, makanya saya nggak setiap saya lihat postingan atau berita-berita yang gimana, saya tidak mau, saya menjaga pikiran saya, maksudnya itu kan badai di luar ya. Silakanlah badai terjadi di luar, tapi kan pikiran saya itu tetap milik saya gitu. Wah, saya nggak boleh goncang dengan badai itu. Kalau saya goncang, bagaimana nanti proyek-proyek saya? Jadi walaupun bukan nggak sekarang langsung dia bisa tetap stabil. Awal-awalnya pasti goyang, betul. Awal-awalnya goyang juga. Saya awal-awalnya gemetar juga. Jujur aja. Ya bagaimana nih? Kalau saya nggak bisa bayar bunga kayak gitu ngeri lagi kan, sampai berapa kan per bulan, berapa proyek. Cuman ya kita khawatir pun mau buat apa juga kan begitu. Ya tetap aja jualan. Iya. Internet marketing, Google Ads saya tetap jalan, FB Ads tetap jalan, IG Ads jalan. Pelang-pelang pelang-pelang iklan itu saya ambil posisi strategis. Saya minta dicari staff saya, dicari, kita pasang, kita bayar. Semua instrumen marketing dipasang dan semua instrumen marketing bergerak maksimal. Marketing kan nggak terlalu tinggi biayanya. Betul. Jadi bagi saya, silakan aja pandemi, kita udah biasa. Maksudnya bertempur itu biasa, bukan hanya karena pandemi, tapi bertempur kompetisi kan begitu. Jadi semua tetap bergerak. Ketika saya tidak pusing lagi, nggak gemetar, udah fokus kepada semua, ibaratnya semua senjata penjualan lepaskan seperti biasa. Jadi uang di pembangunan, cash di pembangunan aja ditahan. Tapi cash di penjualan lepaskan aja. Nah, itulah yang tadi closing demi closing pun akhirnya terjadi. Tapi memang di pembangunan saya tahan cash, karena pembangunan kan tinggi juga biaya. Betul. Maka itu kalau dilihat proyek saya, orang bank kan turun nih sebelum pencairan KIG. Dia bingung. Proyek lain, proyek saya itu jalan saluran belum saya bangun loh. Dia masuk aja itu jalan utama, nggak bisa mobil nyampe belakang. Di sebelah, jalan saluran itu dia fokus. Jadi cash untuk pembangunan geser terus, mengalir terus. Penjual, padahal, tapi saya yang akad terus. Dalam arti akad ini loh ya, bukan hanya sekedar booking. Maka dia bingung, padahal kita satu bank loh akadnya. Nah, jadi maksudnya, memang anggaran cash ini saya tahan. Saya fokus penjualan sekarang. Kalau nanti dia SP3K konsumen keluar, barulah saya bangun rumahnya kan begitu. Makanya saya nggak gitu dengan kondisi ya. Kalau ada yang datang ke saya mengeluh-mengeluh, nggak connect sama saya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Matur nuwun ya. Nanti kita bikin sesi khusus ya sama Mbak Rizka ya. Ya, boleh. Siap. Matur nuwun Mbak Rizka. Ya, memang yang diceritain Mbak Rizka itu ya benar adanya ya. Pengalaman, jaringan, harus hitungannya aman, fokus jualan, itu catatan saya yang saya catat di chat itu dari diskusinya Mbak Rizka barusan gitu. Dan kemarin juga saya ketemu sama bank juga, BTN juga, itu dia cerita ada pemain baru, PT baru, orang baru, jualannya bagus, tanahnya sudah kebeli, bangunannya sudah ada, cuman ketika mau dapat kredit konstruksi itu tidak dikasih. Ya. Tidak dikasih, kenapa? Karena memang dia orang baru, jadi no rating istilahnya, nggak ada ratingnya katanya sih begitu. Jadi meskipun orang baru, walaupun jualannya bagus, itu masih mending orang lama gitu, orang lama yang pengalamannya banyak gitu, mungkin tanahnya belum ada yang dibangun, penjualan juga baru sedikit misalnya, itu malah bisa dapat kredit konstruksi ya. Jadi pengalaman ini saya pikir sesuatu yang harus harus kita bangun perlahan tapi pasti dan jaga kepercayaan gitu lah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, Mas ini ada yang mau ditambahin Mas ini sebelum kita tutup closing statement? Ini ada titipan apa ini Mas ini? Ada titipan iklan. Jadi baru berapa hari kebelakang ya Mas ya, JBP bikin rekening donasi untuk termasuk salah satunya untuk wabah corona ini. Dan mungkin ini salah satu programnya, kita ada titipan nih buku dari teman. Jadi bantu teman nih. Iklan bantu teman. Nah, ini kalau teman-teman beli buku ini nanti sekaligus berdonasi untuk di rekening YBP Peduli.
Nah, kalau misalnya ada yang minat, nanti langsung aja follow akun IG-nya yukbisnisproperty.id, nanti DM di situ boleh. Silakan. Oke. Kalau ada yang minat untuk, kan tadi Ko Hari bilang ya, mungkin saat sekarang nih ketika kalau tadi kita dengar dari Bu Rizka sih nggak masalah ya, dan mudah-mudahan begitu. Tapi kalau misalnya ada kesulitan di penjualan dengan KPR, kan mungkin kita boleh mulai melirik skema penjualan yang dilakukan teman-teman properti syariah dengan cash dan cash bertahap. Mungkin buku ini bisa jadi panduan gitu. Jadi silakan aja kalau yang minat tadi follow aja dulu IG-nya yukbisnisproperty.id, nanti bisa kirim pesan. Ya, nah, ini promonya gratis ongkir. Gitu. Nah, sebagai penutup tentang materi tadi ya. Kalau tentang materi tadi sebetulnya empathic marketing itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Bukan sesuatu yang baru, cuma jadi relevan hari ini ketika kita menghadapi situasi sekarang. Tapi pada hakikatnya empathic marketing itu adalah justru mendudukan marketing itu kepada yang seharusnya, karena marketing itu seharusnya memang berangkat dari empati. Nah, itu sebagai penutup, saya terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih Ko Hari, terima kasih Bu Rizka, terima kasih semua yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada Mas Aryo. Oke, terima kasih Mas Sidney, materinya luar biasa hari ini. Terima kasih Mbak Rizka juga, Mas Hari Afandi, Mas Nuri udah mau sharing, Mas Pak Condromat yang udah mau tanya, Pak Barata tadi juga sambil masak juga ikut tanya. Sebelum saya tutup, ini pesan besok hari Rabu ya, hari Rabu jam 2 sampai jam 3 sore saya akan interview seorang agent properti dari Regina Realty, namanya Hendro Cuan. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi developer boleh besok tim marketingnya untuk ikut live IG-nya gitu biar dapat sharing dari Mas Hendro Cuan. Nah, teman-teman yang memang masih main di agency juga ini juga bisa jadi bisa jadi tempat belajar bareng lah dengan Mas Hendro Cuan, bagaimana dia bisa 3 kali berturut-turut menjadi the best agent. Dan saya cukup kenal dekat dengan beliau, kalau lihat dari income setahunnya itu ya kurang lebih direktur kalah lah, padahal dia hanya seorang agent properti yang ikut di kantor broker gitu. Nah, semoga bisa jadi pembelajaran di hari Rabu besok. Demikian, saya tutup. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Iya, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.